teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada, sekarang saya berada di sebuah tempat di Kota Baru, di Kota Jogja, dan kebetulan saya akan bertemu dengan salah satu unsur dari Serikat Pekerja. Kita akan berbincang sedikit mengenai pemotongan yang akan dilakukan oleh pemerintah sebanyak 2,5% dan 0,5%. Jadi ada 5%, 2,5% dan 0,5%, sehingga totalnya menjadi 3%. Yang konon kabarnya akan dipergunakan untuk tapera, tabungan perumahan rakyat. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman buruh di buruh di Yogyakarta ini terkait dengan pemotongan itu? Nanti bersama saya sedang menunggu salah seorang komponen dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dari pengurus daerah RTMM atau pengurus daerah rokok, tembakau, makanan, minuman dari Serikat Pekerja seluruh Indonesia untuk Yogyakarta. Nanti kita akan berbincang dengan teman-teman dari. Nah, teman-teman sekalian, sudah hadir di depan saya ini Mas Sopot atau namanya Mas Waljit Budi Lestarianto. Dari mana Mas Waljit? Iya, saya dari pimpinan daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman. Ya, ada di Yogyakarta. Ada berapa buruhnya, Mas? Apa kerjanya ada berapa yang untuk di Jogja? Selama ini sekitar kurang lebih 5.200. 5.200 ya, Mas? Wah. Kalau iuran 50.000 lumayan ya, Mas ya? Iya. Potongan tabungan. Sebentar. Mas, saya mau nanya ini. Ini kan keputusan presiden itu yang sudah keluar itu. Keputusan pemerintah ya. Presiden pemerintah, Bu. Saya pokoknya bahwa itu akan ada terjadi pemotongan 2,5% dan 0,5%. Yang 2,5% katanya potongan gaji dari teman-teman pekerja. Nah, itu kalau menurut panjenengan itu teman-teman pekerja itu rasan-rasan gimana, Mas, terkait itu, Mas? Iya, yang pertama mengagetkan pasti. Apa? Yang pasti mengagetkan pertama. Mengagetkan? Terkait peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 ya. Terkait penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat itu yang sekarang lagi rame dan itu juga mengagetkan kami di teman-teman pekerja, di anggota, termasuk di pengurus juga. Karena apa? Dari proses perencanaan bahkan proses pengambilan kebijakan tersebut tidak melibatkan perwakilan, baik itu dari pekerja, dari unsur buruh yang ada di Indonesia. Setahu kami memang tidak ada keterlibatan tersebut. Jadi ya tentunya kami sangat menolak terkait akan adanya penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Kalau soal penolakan karena tidak dilibatkan dalam hitungan atau ada lain, emang berat, Mas, potongan 2,5% itu? Bagi teman-teman buruh itu gimana? Iya, pasti sudah berat ya, Mas. Karena gini, kalau kita bicara soal potongan yang selama ini sudah melekat dan itu wajib, itu kayak jaminan jaga kerja, misalnya kayak BPJS, baik itu ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan, itu aja sudah berat. Ya, belum lagi nanti kalau misalnya ada pajak penghasilan dan sebagainya. Nah, ini kan kita tahu sendiri upah minimum tinggi kan, kalau misalnya ini nanti tapera ini wajib untuk dipungut dari 2,5% dari upah, ya pasti akan menimbulkan penurunan penghasilan, dan yang pasti ya akan berdampak pada penurunan kesejahteraan dari pekerja itu sendiri. Itu Mas. Nah, Mas, pertanyaan saya berikutnya adalah ini, Mas, kemudian kalau misalnya teman-teman menolak itu kemudian akan melakukan apa? Ya tentunya dengan pasca ditetapkannya peraturan pemerintah ini nomor 21 tahun 2024 ini, ya kami tentunya akan berkonsolidasi dengan struktur di atasnya, kami atau pimpinan pusat, dan kami juga akan berkonsolidasi juga dengan teman-teman anggota yang ada di sini
untuk menyatakan keberatan sekaligus menolak terkait kebijakan tersebut. Nah, soal nanti seperti apa teknisnya, nanti kami akan lebih lanjut gitu. Termasuk kami juga akan mungkin berkoordinasi dengan teman serikat pekerja serikat buruh yang ada di DIY untuk menggalang penolakan tersebut terkait PP 21 tahun 2024 ini. Mas, kalau tenaga atau pekerja kita ada sekitar 5.000 ya, 5.000 orang, itu kan potongannya 50.000 nggak? Ya, Kalau 2,5%, Mas. Artinya kalau 50.000 kali 1.000 itu kan udah 50 juta. Kalau ada 5.000 berarti kan 250 juta ya, Mas, per bulannya ya. Nah, Mas, sebetulnya kalau misalpun diadakan pungutan itu, kalau misalnya itu sebaiknya bukan tapera atau apa, gimana, Mas? Mungkin nggak? Karena potensi loh, Mas, 250 juta per bulan itu. Apakah ada usul misalnya? Atau kalau jika memang harus dilakukan pungutan 2,5% gitu. Kalau tapera kan tabungan perumahan rakyat. Ya, ini kami nggak mau berandai-andai ya. Karena terkait potongan iuran atau apapun, apalagi penyelenggaranya dilakukan oleh negara. Seperti kita ketahui, penyelenggaraan pungutan dari uang rakyat yang selama ini sudah berjalan, banyak kasus terkait transparansi penggunaan apakah itu bentuknya investasi dan sebagainya. Banyak contohnya kasus sekarang terkait penggalangan anggaran tersebut, seperti kayak misalnya kasus Asabri, Jiwasraya dan sebagainya ini. Maka ini membuat kami tidak mempunyai apa istilahnya kepercayaan untuk pungutan itu. Ya tentunya kami tidak perlu ada pungutan seperti itu lagi dari negara. Apalagi ini menyangkut soal isi dompet kami kan, personal sekali sebenarnya, Mas. Soal penghasilan yang dipotong, rencananya dipotong oleh pemerintah untuk apa? Tabungan keluarga. Kan kami banyak pilihan untuk menabung gitu. Tidak harus wajib menabung 2,5% di tabungan tapera itu. Gitu. Oh, Mas, itu dari pengalaman itu ada pengelolanya diragukan transparan apa enggak tuh, Mas, kalau misalnya dilakukan itu persoalannya? Iya, pastinya dari penentuan kebijakan tersebut saja kita tidak ada keterlibatan gitu kan, kami. Nah, maka ini indikasinya ya pasti besar terjadi penyelewengan dalam pengelolaan anggaran tersebut. Gitu sih, karena di penentuan kebijakan saja sudah nggak transparan gitu. Apalagi nanti mengelola sekian banyak ya uang yang dikeluarkan. Bisa jadi triliunan kalau saya Indonesia. Mas Kolis mau menambahkan nggak selaku pengurus juga? Ya menitik beratkan ke teman-teman pekerja aja sih. Jadi tadi benar yang dikatakan Pak Wan, karena akan menurunkan tingkat kesejahteraan aja dari pekerja. Di mana mereka tabungannya belum yang sudah punya rumah itu gimana, terus yang mereka punya surat keterangan tidak mampu itu apakah harus dilibatkan juga, kan kasihan juga teman-teman seperti itu. Dan keluarga mereka juga banyak, nggak hanya berdua aja sih, mereka punya anak, mereka masih ada tanggungan orang tua dan lain sebagainya. Itu mohon untuk dipertimbangkan juga. Baik. Yang penting menolak ya, Mas. Harus ditolak ya, harus ditolak. Yang jelas kami dari PT FSDR TMM SPSI DIY menolak terkait kebijakan PP 21 tahun 2024. Oke, thank you.